Cerita bermula dari seorang pria bernama Jing Hao. Dia adalah kakak laki-laki dari seorang adik perempuan bernama Jing Tong yang berumur 6 tahun. Mereka tinggal sendirian di rumah kontrakan. Setiap hari dia harus menjaga Jing Tong dan mengantarnya ke sekolah di sana. Sehari setelah mengantar adiknya, Jing Hao pergi ke dokter spesialis yang mengobati penyakit adiknya. Konon Jing Tong yang berumur 6 tahun mempunyai kelainan pada jantungnya, sehingga sering sesak nafas, padahal tekanan udara rendah Jing Tong merupakan penyakit keturunan. Ketika Jing Tong masih kecil, ibu mereka juga masuk rumah sakit dan kemudian meninggal karena penyakit yang sama. Jing Hao yang masih remaja, harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus berjuang demi Jing Tong. Sementara ayahnya lebih memilih untuk meninggalkan mereka. Dokter mengatakan bahwa kondisi Jing Tong bisa bertambah buruk ketika dia berusia 8 tahun ke atas. Oleh karena itu, dokter menyarankan Jing Hao untuk mengoperasi adiknya sesegera mungkin. Sebenarnya Jing Hao sangat ingin mengoperasikan adiknya, namun uang yang dibutuhkan tentu tidak sedikit. Selain itu, Jing Hao hanya bekerja sehari-hari dengan membuka usaha reparasi ponsel yang tidak menghasilkan banyak. Kemudian malamnya, Jing Hao mendapat telepon dari temannya Ji-yong. Ji-yong bekerja di gudang, dan tujuan Ji-yong menelepon Jing Hao adalah untuk menunjukkan kepadanya segunung tumpukan ponsel yang tidak terpakai. Menurut Ji-yong, semua ponsel itu ditinggalkan oleh seorang pengusaha ekspor-impor yang saat ini dipenjara karena berhutang sewa gudang selama 2 tahun. Para pekerja menyita barang-barang itu dan rencananya gudang itu akan segera dikosongkan, jadi Ji-yong menawarkan Jing Hao untuk mengambil semua ponsel dengan harga 100.000 yen. Ji-yong yakin, di tangan Jing Hao, ponsel ini bisa diperbaiki dan dijual kembali, sehingga Jing Hao bisa mendapat keuntungan dari menjual ponsel tersebut. Sesampainya di rumah, Jing Hao segera memeriksa file uji kualitas ponsel yang rata-rata tidak lolos kendali kualitas. Jing Hao juga mencoba memperbaiki salah satu ponsel tersebut. Berkat peralatan dan keterampilan yang dikuasainya, ponsel berhasil dihidupkan kembali. Menyadari dia bisa membenarkan telepon itu, dia segera mengambil keputusan untuk membeli semuanya. Jing Hao mengajukan pinjaman dengan menjaminkan semua isi tokonya. Keesokan paginya, dia pergi ke pusat penjualan elektronik untuk menawarkan produknya, dan sambil menawarkan produk tersebut, dia menghitung perkiraan keuntungan jika ia menjual tumpukan ponsel rusak tersebut. Ternyata keuntungannya sebesar 900.000 yen. Jumlah tersebut sangat besar, dan tentunya lebih dari cukup untuk mengoperasi adiknya. Dia juga akan dapat meningkatkan standarnya untuk menjalani hidup dan meningkatkan usahanya kelak. Namun sayangnya, 2 minggu kemudian, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan perdagangan baru, di mana nantinya ponsel daur ulang dilarang untuk dipasarkan. Ponsel yang sudah beredar, akan disita dan penjualnya akan ditangkap. Kebijakan tersebut tentu saja merugikan Jing Hao yang baru saja akan memulai bisnisnya. Jing Hao hanya mampu menjual beberapa unit, sementara ponsel lainnya masih menumpuk di gudang. Jing Hao kemudian memutuskan untuk pergi ke markas besar perusahaan elektronik bersinar. Jing Hao bertemu dengan seorang manajer bernama Lai Ping. Jing Hao menawarkan Lai Ping untuk menawarkan pasar suku cadang ponsel yang dia pulihkan. Karena menurut Jing Hao ada pasar besar di pasar internasional, dan bisnis ini akan menjadi industri. Namun Lai Ping menolaknya, karena menganggap suku cadang yang ditawarkan oleh Jing Hao sang tukang reparasi ponsel tidak akan lulus uji kendali mutu. Jing Hao bersikukuh bahwa suku cadang tersebut akan lolos uji. Dengan berat hati Lai Ping menerima permintaan Jing Hao. Setelah hari itu, hari demi hari ia lewati dengan kerja keras, dimulai dari membedah komponen yang paling besar, hingga yang terkecil. Tentu saja itu bukan suatu hal yang mudah, namun dengan kerja keras dan kegigihannya, akhirnya ia berhasil menyelesaikan semua itu lengkap dengan buku panduan yang ia jadikan sendiri bagian yang berkualitas. Pengujian dilakukan, dan hasilnya, part yang dibuat oleh Jing Hao lulus uji kualitas. Langkah pertama berhasil diselesaikan. Dia kemudian segera pergi menemui Lai Ping yang kebetulan sedang menyambut direktur pelaksana elektronik bersinar bernama Merzao. Jing Hao memperhatikan, bagian-bagiannya telah lulus ujian, dan mengingat perjanjian kemarin, bahwa jika Jing Hao lulus ujian, Lai Ping akan membeli suku cadang. Tetapi Lai Ping mengatakan dia tidak pernah mengatakan janji itu. Jing Hao yang masih berusia 20 tahun tidak putus asa. Jing Hao menunggu Tuan Zhao, dan menawarkan lamaran yang sama kepada Tuan Zhao, dan meminta 10 menit untuk menjelaskannya, namun Tuan Zhao bergegas naik kereta menghiraukannya. Jing Hao tidak menyerah begitu saja. Jing Hao memutuskan untuk naik kereta dengan sepeda motornya. Untungnya, Jing Hao berhasil tiba tepat waktu, dan sekali lagi bertanya pada Tuan Zhao. Selama 10 menit setelah mendengarkan presentasi Jing Hao, Tuan Zhao bertanya apakah dia bisa melakukannya. Sigap Jing Hao bertanya apakah Tuan Zhao akan membelinya. Tuan Zhao setuju, tetapi dia tidak akan memberikan uang muka. Dia meminta Jing Hao mengurus sendiri pembongkarannya, dan bahkan Tuan Zhao tidak akan menyediakan pabrik atau pekerja, dan jika bagian-bagiannya gagal dalam uji kualitas, Zhao tidak akan membeli atau memberikan dana apapun juga, tidak peduli berapa banyak yang akan dibelanjakan Jing Hao. Tuan Zhao lalu memberitahu Jing Hao bagaimana cara memanggil Li Ping ketika dia sudah siap. Tentu saja perjanjian ini sangat beresiko,
jika berhasil dia memang akan menjadi jutawan, tetapi jika gagal, dia akan menjadi seorang pecundang. Beberapa hari kemudian, tidak dapat melunasi utangnya, Jing Hao harus membiarkan semua tempat usahanya disita. Satu-satunya sepeda motor, harus dijual untuk mendapatkan uang tambahan. Selanjutnya, dia pergi menemui temannya Ma Yue untuk mendapatkan pekerjaan sampingan. Setelah memohon kepada Ma Yue, dia mengizinkan Jing Hao bagaimana bekerja di sana sebagai pembersih jendela gedung pencakar langit. Keesokan harinya Jing Hao dan Liang pergi mencari tempat untuk pabrik mereka, dan menemukan sebuah gudang yang kotor dan berdebu. Jing Hao setuju untuk menyewa 3.000 yen. Bersama Liang, mereka berdua mempersiapkan pabrik agar bisa digunakan untuk bekerja. Target dibuat, bahan bakunya juga sudah dipindahkan ke gudang baru, dan tinggal satu lagi pekerjanya. Karena tidak mampu memberi standar gaji agen tenaga kerja, Jing Hao mencari pekerja yang sudah pensiun. Ada konmoy, dia dulu bekerja di pabrik elektronik, tetapi karena kecelakaan dia tidak bisa mendengar dengan baik. Untuk mengajarkan konmoy, Jing Hao harus berteriak. Yang kedua adalah Zong, dia dulunya seorang manajer, tetapi karena memukuli seseorang, dia berakhir di penjara. Zong memiliki sifat yang agak aneh, tapi dengan sabar Jing Hao mampu mengajari Zhang. Selanjutnya ada seorang pria bernama Hanzi, dia menghabiskan uangnya dengan bermain game, tapi sekarang dia sudah bertobat dan ingin mencari pekerjaan. Karena ingin menikah dengan seorang wanita, Hanzi juga memohon pada Jing Hao agar bisa mengajak temannya yang bernama Cho. Di sisi lain, Liang juga membawa beberapa penghuni panti jompo, yang katanya ingin membantu Jing Hao. Meskipun mereka sudah tua, tetapi pengalaman kerja mereka bisa digunakan. Singkat cerita, pabrik komponen elektronik yang diberi nama Nicheview akan beroperasi dengan para pekerja yang terkumpul. Jing Hao harus bekerja di siang hari untuk mendapatkan uang tambahan sebagai pembersih kaca gedung pencakar langit, sedangkan kondisi Jing Tong masih belum membaik, dan harus minum obat yang sama setiap hari. Yang bisa dilakukan Jing Hao, hanyalah menghibur adiknya agar dia tidak sedih lagi. Lalu suatu sore, Jing Hao dan Liang datang kepada seorang pria yang menawarkan ponselnya kepada Jing Hao, yang nantinya mereka bisa menjual part dari komponen ponsel tersebut. Tentu saja Jing Hao menolak, karena itu ilegal. Beberapa minggu kemudian, Hanzi pun menikah dengan wanita yang diidolakannya. Semua pekerja pabrik ada di sana untuk merayakan pernikahannya, bahkan Jing Hao dipercaya untuk memberikan pidato di pesta pernikahan. Sepulang dari pesta pernikahan, Jing Hao malah diusir dari rumah kontrakan, dan harus membayar tunggakannya selama 3 bulan. Tanpa punya tempat tujuan, malam itu Jing Hao harus meminta bantuan istri Leon agar Jing Tong bisa bermalam di tempat mereka. Di hari-hari berikutnya, Jing Hao memutuskan untuk membawa adiknya tinggal di pabrik. Kamar tidur hanya dibuat dan diisolasi menggunakan tumpukan karton. Cobaan terberat bagi Jing Hao harus melihat adiknya yang sakit terbaring tertidur di tempat yang tidak pantas, namun karena keadaan yang sangat memprihatinkan, dia harus rela membiarkan adiknya tidur di pabrik. Melihat kondisi adiknya, Jing Hao tidak mau menyerah pada keadaan, karena kebahagiaan yang sangat ingin diraihnya saat ini adalah melihat adiknya sembuh dari penyakitnya. Maka dari itu, Jing Hao tak kenal lelah menghabiskan waktunya bekerja dan bekerja. Siang hari ia bekerja sebagai pembersih kaca, dan malam harinya ia rela begadang untuk mengerjakan produksi. Penderitaan Jing Hao tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari dia harus dipanggil oleh pemilik pabrik, karena dia menunggak sewa 2 bulan. Jing Hao tentu saja meminta keringanan hukuman, karena dia saat ini sedang menjalani pekerjaan. Masa sulit, tetapi tuan tanah tidak peduli, dan berkata pada Jing Hao agar melunasi tunggakan atau pergi. Suatu hari di tengah badai dan hujan lebat, Jing Hao mencoba mencegat mobil Lai Ping. Di dalam mobil, Jing Hao memohon kepada Lai Ping untuk meminjamkannya 100.000 yen karena dia benar-benar dalam masalah. Tetapi Lai Ping menolak, dan mengatakan alasan Tuan Zhao membuat kontrak dengannya, adalah karena Zhao menghormati Jing Hao. Tetapi, jika Zhao melihatmu sekarang, apakah dia akan tetap memberikan penghormatannya? Mendengar ini, pikir Jing Hao ada benarnya juga, karena di saat kesusahan seperti ini dia harus bekerja sendiri agar bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jing Hao benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan paginya, dia harus melihat atap tempat dia meletakkan ponselnya roboh akibat hujan badai tadi malam. Ditambah lagi pemilik rumah mengatakan bahwa dalam waktu 3 hari Jing Hao harus mengemasi barang-barangnya karena pabriknya akan disewakan kepada seseorang. Hati Jing Hao hancur, dia pun harus menyampaikan kabar buruk ini pada semua temannya. Padahal 2 minggu lagi pengiriman barang akan dilakukan, tapi dia sudah tidak sanggup lagi membayar gaji mereka. Tak disangka teman-temannya bersedia gajinya dibayar setelah pekerjaan itu selesai. Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka bisa membawa pulang pekerjaan ini, dan mereka bisa meminta teman mereka untuk membantu memenuhi tenggat waktu. Kemudian, menyelesaikan pekerjaan itu dari rumah masing-masing, Jing Hao dan Jing Tong untuk sementara tinggal dan bekerja di panti jompo. Pada suatu malam, Jing Tong bangun dari tidurnya, dan dia berterima kasih kepada kakaknya yang telah bekerja keras untuk merawatnya. Pada hari pengiriman tiba, komponen yang telah mereka bongkar akhirnya dikirim untuk pengujian kualitas. Waktu berlalu, dan singkat cerita,
Jing Hao dan teman-temannya dipanggil ke kantor elektronik bersinar untuk bertemu dengan Tuan Zhao. Pertama-tama Tuan Zhao sangat menghargai kerja keras Jing Hao, karena dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu. Lalu dia berkata, jika komponennya lolos uji kualitas dengan tingkat kualitas 87 dia akan terus bekerja sama dengan Jing Hao untuk membuat kontrak 2 tahun dengan proyek senilai 5 juta yen. Pengorbanan yang telah dilalui Jing Hao selama itu, akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.